Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan
semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan ini dan Bapak Ibu sementara mendengarkan di rumah masing-masing, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu hidup. Firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwasanya Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan di dalam kehidupan akan kami semua. Baik jemaat-Mu yang saat ini mendengar ataupun siapapun yang sementara mendengar dan menyaksikan akan tayangan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan urapi akan hamba-Mu, bila firman yang akan hamba sampaikan dapat mengambil tempat dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengambil judul yaitu tentang bagaimana bersukacita di segala keadaan. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bersama-sama dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit-Mu. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu strategis untuk menghancurkan kehidupan manusia adalah menyebarkan virus yang menyerang manusia hingga menuju maut. Inilah strategi iblis. Pandemi yang disebarkan oleh pekerjaan iblis berakibat banyak perusahaan, pabrik, sekolah, dan gereja yang ditutup. Anak-anak harus belajar di rumah, terjadi PHK, dan lain-lain. Dengan demikian, maka timbullah frustasi, kemarahan, kekecewaan, dan lain-lain. Bahkan pandemi ini membuat orang banyak kecewa dengan Tuhan. Mengapa orang kecewa kepada Tuhan? Penyebabnya adalah yang pertama, karena ia tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan keadaan tidak seperti yang ia harapkan. Akibatnya, ia bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa hal ini terjadi? Yang kedua, karena ia tidak mengerti mengapa Tuhan tidak kunjung mengabulkan doa yang ia panjatkan. Sehingga ia bertanya, kapan Tuhan? Sampai kapan aku harus menunggu jawaban-Mu? Dalam Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Di situ dicatat bahwa Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan merajalela di tengah umat-Nya, yaitu bangsa Yehuda? Habakuk juga bertanya sampai kapan ia harus menunggu saat Tuhan mengabulkan doanya, yaitu agar Tuhan memulihkan negeri Yehuda. Jawab Tuhan dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai dengan 11. Dicatat bahwa Tuhan bukan menolong
malahan mendatangkan kesulitan yang lebih besar atas bangsa Yehuda. Tuhan memakai bangsa Kasdim atau orang Babel, yaitu dengan membiarkan mereka menyerbu dan menguasai Yehuda, serta membawa penduduk Yerusalem dalam pembuangan. Kira-kira apa reaksi saudara terhadap Tuhan? Kalau Tuhan kita tidak kunjung mengabulkan doamu, apa yang akan saudara katakan dan lakukan kepadanya? Mungkin saudara kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, ataukah melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan akan Tuhan. Bukan itu yang dilakukan oleh Habakuk. Di dalam Habakuk pasal 2 dan 3, ada 4 sikap yang diajarkan Tuhan dan yang menjadi ketetapan dalam Habakuk. Yaitu yang pertama, Habakuk tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Di situ ditulis tentang sikap orang benar ketika doanya tidak kunjung dikabulkan. Yaitu, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang kedua, Habakuk tetap menantikan Tuhan. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3. Di situ ditulis tentang bagaimana Habakuk harus bersikap ketika penggenapan janji Tuhan seakan-akan berlambat-lambat. Yaitu, nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tidak bertangguh ini sama dengan tidak tertunda jawaban Tuhan. Habakuk tetap berharap kepada Tuhan. Ini tercatat di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20. Di situ ditulis bagaimana sikap seorang ketika doa mereka belum juga dikabulkannya. Yaitu, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Berdiam dirilah di sini bukan dalam arti diam karena ngambek. Seperti anak kecil yang ngambek kepada orang tuanya. Diajak bicara pun dia akan berdiam. Dia tidak mau bicara. Ini namanya ngambek. Tetapi Habakuk tidak demikian. Dengan mengacu pada Mazmur pasal 6 ayat 6. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu makna dari kata diam di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20 adalah berharap kepada Tuhan. Hanya pada Allah saja jiwaku menantikan dalam diam dan tetap berharap kepadanya. Ketiga sikap ini yaitu tetap percaya kepada Tuhan, tetap menantikan Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan telah kita pelajari di dalam 3 minggu yang lewat secara berturut-turut. Ketika Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita, apakah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Hari ini kita akan mempelajari sikap yang keempat. Bagaimana bersukacita di dalam segala keadaan. Untuk itu saya mengajak saudara untuk membaca 3 ayat yang terakhir dari kitab Habakuk. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat ini adalah menjelaskan masalah demi masalah yang beruntun, masalah demi masalah yang harus dihadapi. Di mana Habakuk menghadapi akan masalah ini. Dia sudah bangga dengan pohon aranya. Tetapi apa yang diharapkan pohon itu tidak berbunga. Dia mengharapkan bahwa anggur itu akan berbuah. Tetapi apa yang diharapkan anggur juga tidak berbuah. Demikian juga pohon zaitun. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu saudara mengalami keadaan seperti ini. Apa sikap saudara terhadap Tuhan? Inilah sikap Habakuk.
Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah yang disebut sebagai bersukacita di dalam segala keadaan. Di dalam ayat 19 yang kita baca tadi di dalam Habakuk, dia menjelaskan alasan mengapa dirinya dapat bersukacita walaupun keadaan yang ia hadapi tidak seperti yang dia harapkan. Ini adalah yang pertama, itu di dalam Habakuk pasal 19 ayatnya 19. Allah Tuhan itu kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitmu. Di sini Habakuk menyebut dua alasan untuk bersukacita dalam segala keadaan. Agar tidak goyah dan tidak menjadi pudar. Kedua alasan tersebut adalah yang pertama, mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Bukan mengenal siapa yang menjadi teman dekat kita. Bukan sekedar mengenal siapa yang menjadi orang tua atau pasangan hidup kita. Semua itu boleh-boleh saja. Namun yang lebih penting adalah mengenal siapakah Allah kita yang sebenarnya. Itu sebabnya di dalam kalimat pertama dari ayat 19 di dalam Habakuk berkata, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Dia tidak berkata Yoyakim itu rajaku. Walaupun diperkirakan Habakuk melayani sebagai nabi di Yehuda ketika negeri itu diperintah oleh Raja Yoyakim, yaitu sekitar 2600 tahun yang silam. Dia tidak berkata Lewi itulah sukuku. Walaupun dapat diduga bahwa Habakuk selain melayani sebagai seorang nabi, yang bersangkutan juga adalah seorang imam yang melayani Allah di dalam bait suci dalam puji-pujian. Bahkan di dalam kitabnya Habakuk tidak merasa perlu untuk menyebutkan nama dari ayahnya. Semua ini menunjukkan bahwa sukacita tidaklah tergantung pada apa yang kita miliki. Gelar, latar belakang keluarga kita. Entah kita berasal dari keluarga yang kaya atau sederhana. Entah kita dilahirkan dalam keluarga yang berpendidikan tinggi atau yang biasa-biasa saja. Atau keadaan yang mudah atau susah. Semua ini menunjukkan bahwa sukacita tidaklah tergantung kepada keadaan di sekitar kita. Inilah yang membedakan antara sukacita dengan kegembiraan. Apa bedanya? Bedanya dari sumbernya. Sumber dari kegembiraan adalah di luar diri kita, yaitu rasa nyaman secara jasmaniah dan jiwaniah. Contoh, saudara mendapatkan kenaikan gaji. Akibatnya saudara akan bergembira. Saudara memenangkan akan tender proyek yang begitu besar. Akibatnya saudara juga akan bergembira. Jika saudara dipuji-puji orang karena keberhasilan demi keberhasilan yang saudara capai secara jasmaniah dan secara jiwaniah atau tidak, tentu terasa nyaman. Akibatnya saudara bergembira. Jika sebaliknya terjadi bagi teman saudara. Saudara naik gaji, tetapi teman naik gaji lebih banyak lagi. Ataukah saudara dapat proyek, tetapi ada teman lain yang mendapatkan proyek lebih lagi. Apakah sikap saudara seperti ini? Itu semuanya langsung rasa gembira yang tadinya saudara alami menjadi sirna dan digantikan dengan rasa kecewa. Itulah kegembiraan, tidak abadi dan mudah berubah-ubah. Beda dengan sukacita. Sumbernya ada di dalam diri kita. Yaitu pengenalan kita akan Allah. Sehingga sukacita bukanlah sekadar rasa nyaman secara jasmaniah maupun jiwaniah.
tetapi juga rasa nyaman secara rohania. Artinya seluruh hidup kita merasa nyaman karena kita mengenal siapakah Allah kita. Itulah yang dikatakan oleh Habakuk di dalam kalimat pertama ayat 19 tadi. Ia berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah yang bagaimana? Yang menjadi kekuatan dirinya. Artinya Allah yang menjadi sandaran hidupnya. Allah yang bagaimana? Allah yang di dalam Habakuk pasal 3 ayat 3 yang demikian bunyi firman Tuhan. Allah datang dari Teman, yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Allah yang maha besar sehingga keagungannya menutupi langit. Allah yang layak dipuji-puji sehingga bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Singkat kata, Allah adalah pribadi yang maha besar sehingga ia dapat diandalkan. Karena itu di dalam segala keadaan kita tetap bersukacita. Kalau kegembiraan tergantung kepada keadaan sehingga bersifat tidak tetap, maka sukacita berdasar pada Allah yang maha besar, abadi dan tidak pernah berubah-ubah. Kalaupun keadaan di sekitar kita berubah menjadi sukar, tetapi sukacita di dalam hati tidak akan berubah. Selama kita mengenal siapakah Allah kita, maka sukacita senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Singkat kata, kalau kita benar-benar mengenal siapa Allah kita, yaitu Dia yang telah datang ke dunia dan yang menyapa kita di dalam nama Yesus Kristus, maka kesukaran yang kita hadapi tidak akan mampu mengganggu gugat kita. Bahkan ketika doa kita tidak kunjung dikabulkan Tuhan, hati kita akan tetap penuh dengan sukacita. Hal yang kedua, mengenal apakah yang Allah kerjakan dalam hidup umatnya. Alasan yang kedua bagi kita untuk bersukacita adalah bila kita mengenal apakah yang Allah kerjakan dalam hidup umatnya. Di satu sisi kita perlu mengenal siapakah Allah kita. Di sisi lain kita perlu mengenal karyanya dalam diri umatnya. Hal ini diutarakan oleh Habakuk di dalam kalimat kedua dan ketiga dari ayat ke-19 tadi. Di situ Habakuk berkata seperti demikian. Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Habakuk berkata bahwa inilah yang Allah lakukan, yaitu membuat kakinya seperti kaki rusa. Sehingga ia mampu berjejak di bukit-bukit batu yang menghalangi perjalanan hidupnya. Kalau saja yang ditulis oleh Habakuk di sini bukanlah rusa, namun kambing gunung atau ibek yang berada di pegunungan Alpen, maka kita tidak akan merasa heran apabila ia dapat berjejak di bukit atau tempat-tempat yang tinggi. Karena kambing gunung memang memiliki kemampuan untuk memanjat tebing batu yang terjal. Memang kemampuan kambing gunung untuk memanjat tebing yang terjal sangatlah mengagumkan. Namun Habakuk tidak berkata bahwa Tuhan membuat kakinya seperti kaki ibek atau kaki kambing gunung. Rusa tidak akan mampu mendaki tebing yang terjal. Ia hanya mampu berlari di tanah yang relatif datar. Sehingga kalau seekor rusa dapat berjejak di bukit yang terjal atau di tempat yang tinggi, hal itu berada di luar kemampuannya.
Dengan kata lain, Habakuk berkata, ya, masalah yang kuhadapi sangatlah besar dan berada di luar kemampuanku. Namun Allah akan menolong diriku sehingga aku akan mampu mengatasi semua bukit yang menghalangi perjalanan hidupku. Aku akan sanggup mendaki lereng yang terjal yang sesungguhnya di luar kesanggupanku untuk menaklukkannya. Tuhanlah yang memampukan diriku. Untuk menjelaskan semua ini di dalam Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai 16. Habakuk menulis dengan ringkas apa yang Allah telah kerjakan dalam kehidupan umatnya. Allah membawa mereka keluar dari Mesir, menuntun mereka melewati padang gurun, dan menolong mereka untuk memasuki negeri Kanaan. Semua itu berada di luar kemampuan bangsa Israel untuk mengerjakannya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka bagaikan rusa yang sedang menghadapi tempat yang tinggi atau bukit-bukit yang melintangi perjalanan mereka. Sehingga kalau bangsa Israel dan Yehuda dapat memasuki dan menguasai negeri Kanaan, tidak hal itu adalah karena Allah yang telah menolong mereka. Singkat kata, kalau Habakuk mengingat semua yang Allah telah kerjakan dalam menolong umatnya, maka ia dapat menghadapi masa depan dengan sukacita. Karena itu, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Allah yang telah ia kerjakan dalam hidupmu. Ingatan itu akan membuat saudara tidak berputus asa ketika menghadapi kesukaran dan menjadi kecewa ketika doamu tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Habakuk di dalam Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai 16. Ia mengingat pertolongan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Ia tidak melupakan apa yang telah Allah kerjakan dalam sejarah Israel. Semua itu membuat dirinya dapat bersukacita dalam segala keadaan, termasuk ketika doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Ia yakin Tuhan yang telah menolong umatnya di masa yang lalu tetap sanggup melakukan hal yang sama bagi mereka di masa kini. Sebagai akhir daripada penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita? Ya, sejauh doa kita sesuai dengan kehendaknya. Di dalam semuanya itu, kita yakin bahwa kehendak, rencana, atau rancangan Tuhan bagi hidup kita adalah senantiasa yang terbaik. Kita adalah pribadi yang terbatas, namun Allah tidak terbatas. Karena itu, kalaupun apa yang ia kerjakan tidak seperti yang kita inginkan, kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terindah bagi kehidupan kita. Dalam iman, kita menantikan pengenapan dari janjinya dalam hidup kita. Dalam iman, kita berharap kepada Tuhan dengan yakin bahwa apapun yang menjadi jawabannya adalah senantiasa yang tersempurna bagi hidup kita. Pengenalan akan Allah dan karyanya dalam hidup kita memampukan kita untuk tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sebaliknya, dari berputus asa dan merasa kecewa, kita dapat menyongsong hari depan dengan iman, penantian, pengharapan, dan sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan yang telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian karena kuasanya yang tidak terbatas sanggup untuk mewujudkan semua rencananya yang indah bagi hidup kita. Doa-doa kita
yang Tuhan belum menjawab, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti akan menjawab doa-doa saudara. Pada pagi hari ini, untuk mengingat dan mengenang akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu agar menyiapkan hati, karena perjamuan kudus yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan pengingat kita untuk mengenang akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk mengenang akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih hamba sudah menyampaikan akan berita kebenaran-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari apa yang terjadi oleh Nabi Habakuk. Kami percaya apa yang menjadi pergumulan daripada jemaat di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menjawab semua doa-doa dengan penantian yang sabar. Tetap percaya janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Itulah sebabnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati kematian Kristus bagi kami 2000 tahun yang lalu. Kami mohon tuntunan Tuhan pada kami dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan buat kita dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita makan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan Kristus bagi kami 2000 tahun yang lalu. Kami akan makan roti ini yang adalah lambang daripada tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Dan sebelum kita minum bersama, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosamu. Inilah darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita minum. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami telah mengambil perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan menolong kami agar dengan mengambil perjamuan kudus ini kami boleh beroleh kekuatan baru. Kami yang sakit disembuhkan, yang punya beban dilepaskan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian.
Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, serta oleh penghuburan dari kuat kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin.